Life is good. Life is so damn good. Nah, sudah summer break leg kedua dan ada beberapa hal nih yang kita bisa bahas dan ngomongin beberapa. Ya kita juga perlu ingat bahwa musim F1 ini memiliki beberapa rookie ya. Baik rookie yang benar-benar baru pertama kali balapan di F1 tahun ini atau rookie yang baru akan jalanin F1 full time musim ini. Dan ya begitulah ya, sampai gue sendiri bingung siapa aja sih yang bisa dibilang rookie gitu musim ini ya. Nah hari ini gue mau bahas performa setiap rookie F1 musim ini. Jadi bisa dibilang ya rapot pertengahan semester lah ya. Jadi tanpa basa-basi langsung aja gue mulai. Jadi kita mulai dari rookie yang sempat balapan di F1 di musim-musim sebelumnya dan baru akan full time di 2025 ini. Tapi sebelumnya, gua nggak akan masukin Jack Doohan sama si Ono Franco Colapinto. Pertama, kenapa gua nggak masukin Jack? Ya karena dia udah kena kick setelah 6 balapan. Dan kedua, si Ono ya, bisa dibilang full musim juga enggak, karena baru join lagi setelah Jack di kick. Ya makanya agak bingungin juga nih kan, siapa aja sih rookie F1 sebenarnya musim ini? We don't care. Let me tell you We don't care. Tapi untuk kasus Liam Lawson, gue masukin karena dia kan walaupun musim ini baru full time dan musim sebelumnya itu juga udah berapa kali balapan, tapi dia kan benar-benar masih balapan sampai sekarang, jadi nggak kena kick kayak Jack Doohan atau baru datang telat kayak si Ono ya. Ya gitulah kurang lebih lah ya, intinya kita mulai dari dia dulu gitu. Ya kita semua tahu ya 2 balapan dia bersama Red Bull tuh benar-benar ampas banget. Nah setelah dia dipindahkan ke Racing Bulls lagi, itu pun juga perlu membutuhkan waktu untuk kembali mendapatkan mojo-nya. Karena ingat teori Saipul 2019, pembalap yang baru aja kena demote ke tim B pasti akan butuh waktu untuk mereset mental, mindset, dan performanya. Di qualifying musim ini, dia agak dibantai sama Isaac 39 di qualifying biasa dan 02 di sprint qualifying. Sementara di race juga sama, dibantai 38 dan 02 di sprint race. Namun dalam 4 balapan terakhir, Liam berhasil mencetak 16 poin, sementara Isaac cuma cetak 1 poin. Dan itu pun juga karena bad luck juga sebenarnya. Jadi gap mereka berdua sekarang cuma 2 poin aja, dan Liam sepertinya juga sudah mulai kembali dapatkan mojonya perlahan-lahan dan menunjukkan juga kalau yang kurang tuh emang seat Red Bull kedua itu. Namun untuk pembalap yang awalnya join ke F1 membawa hype cukup gede dan udah berapa kali perform juga ya kan sebagai pembalap tembak, ya harusnya kita expect stint Red Bull dia nggak separah itu, walaupun emang karena mobil juga. Lalu stint dia di Racing Bulls, walaupun sekarang gap poinnya Isaac itu cuma 2 poin, harusnya juga nggak separah itu head to headnya. Mungkin dia bisa lebih imbang lah harusnya, atau mungkin harusnya di atas gitu ya. Tapi beberapa balapan terakhir akan gue kasih Liam Lawson rating 2,75 dari 5 untuk musim ini. Sejauh ini ya BTW ya. Mengingat dia sudah balapan main lama juga sebelum full time di F1 musim ini. Kalau posisinya baru benar-benar pertama kali balapan ya mungkin bisa lebih lah ratingnya. Next kita ke pembalap rookie yang sempat balapan berapa kali juga sebelum full musim 2025, yaitu Ollie Bearman. Musim ini tuh khas tuh emang kayak Juka-Jungkit sebenarnya. Sekalinya bagus ya bagus banget, tapi sekalinya jelek ya jelek banget. Dan bisa jadi tim terlelet musim ini. Untuk performa Ollie musim ini ya expected sih ya, dan sesuai dengan harapan fans gitu. Dimana dia nggak akan langsung mengalahkan Esteban, tapi bakal sering merepotkannya. Secara head to head juga cuma kalah 68 di qualifying dan 59 di balapan. Dimana Ollie unggul 2-1 kalau soal sprint race. Namun emang sangat disayangkan aja, dia belum mendapatkan semacam momentum lah ya kita bilangnya ya, mendapatkan poin-poin gede kayak Esteban. Kayak Esteban tuh selalu bisa dapat poin-poin besar di saat mobil itu emang kenceng. Sementara Ollie bisa sesekali ya menderek mobilnya ke posisi tinggi ketika pace-nya kurang, tapi kalau mobilnya bagus juga mendapatkan hasil yang sama gitu. Ya gitulah situasinya, agak susah juga jelasinnya. Jadi untuk Ollie, gue akan berikan rating 3 dari 5 ya. Not bad, tapi bisa lebih bagus sedikit lah. Tapi sesuai ekspektasi juga kok, jadi no problem. Dan walaupun sempat cekcokan sama rekan timnya di beberapa balapan, sebenarnya mereka masih adem ayem aja tuh mereka. Gak ribut-ribut kayak yang sudah-sudah. Mungkin karena Esteban Ocon juga sudah lebih dewasa gitu ya. Yaitu karena tim prinsipal mereka tuh juga Ojisan Ayao bang sebenarnya. Coba kalau Gunther Steiner ya kan. Itu pintu sama effort merajalela pasti. Next kita ke Gabriel Bortoleto. Nah ini menarik karena walaupun Doi juara F3 dan F2 secara berturut-turut, hype-nya itu nggak segede pembalap-pembalap yang sebelumnya meraih pencapaian yang sama. Walaupun jika kalian warga Brazil ya mungkin beda cerita, karena gue lihat banyak juga yang udah berharap dia jadi the next Senna ya kan. Tapi ekspektasi untuk fans F1 secara keseluruhan di seluruh dunia ke Gabriel Bortoleto yang nggak tinggi-tinggi amat. Pertama ya karena rookie yang lain hype-nya lebih gede, dan kedua dia di tim Sauber, tim juru kunci musim lalu. Awalnya cukup rocky,
dia menunjukkan kalau dia tuh ada pace, tapi mobilnya ya lontong kali lah. Lalu dibawalah berapa update dan mobilnya perlahan membaik. Begitu juga performa Gabriel Bortoleto. Dia bukan yang ampas banget juga, selalu di P20 atau posisi terakhir di setiap sesi dengan mobil lontong. Bahkan seingat gua ya, dia P20 aja tuh baru sekali musim ini. Jadi pace-nya tuh ada. Terbukti di qualifying, dia unggul 86 dan 4 kali berturut-turut tembus Q3 di part balapan terakhir. Gacor. Dan di race emang head-to-headnya kalah dengan Nico Hülkenberg 85, tapi itu normal karena Nico merupakan pembalap yang kenceng dan pengalaman itu udah kaya banget. Emang udah terbukti bukan kaleng-kaleng lah pembalap Samba ini, dan gue akan beri rating 4 dari 5 sejauh ini. Unggul di quali dari rekan timnya yang berpengalaman dan lagi bawa momentumnya yang bagus. Emang suka gini lah dia dari zaman F2 kemarin ya. Awal itu dingin, pertengahan menuju akhir musim langsung panas ya kan. Biasalah. Dan keren lah bisa mengimbangi dan bahkan mengalahkan Nico di head-to-head quali gitu. Next, kita ke Isaac Hadjar. Sama kayak Gabi gitu, malah dia hype-nya lebih kecil lagi ya. Orang-orang tuh pas dia join ya, pasti ngira kayak, oh iya dia cuman rencana jangka pendek Red Bull aja, dia cuman angkatin kursi RB itu musim ini sebelum akhirnya nanti dikasih ke Arvid Lindblad. Well, musim ini dia buktikan orang-orang yang ngomong gitu salah. Dari awal, pace-nya udah gacor dan bisa selevel sama Yuki. Walaupun debutnya ya agak memalukan, tapi setelah itu dia bisa comeback dan menjalani salah satu musim rookie tersolid dalam sejarah F1, mengalahkan Liam Lawson di head-to-head baik di quali ataupun race. Walaupun beberapa balapan terakhir dia lagi rada kurang ya, momentumnya lagi jelek nih, tapi pace-nya dari awal tuh sampai sekarang udah ada. Tinggal minim kesalahan aja, apalagi di kondisi hujan tuh gado-gado. Karena sejauh ini dia kelemahannya tuh emang di situ, dan dari zaman F2 juga sebenarnya udah kayak gini ya. Musim rookie yang baik dari Isaac, dan gue bilang kalau dia merupakan Rookie of the Year 2025 sejauh ini, based on overall performance dan situasi. Jadi gue akan beri dia rating 4,25 dari 5 sejauh ini. Bisa aja 4,5 seandainya dia nggak membuat berapa kesalahan itu dan momentumnya terus bagus menuju summer break leg kedua ini. Cuman ya it's okay lah, masih rookie. Wajar kalau banyak buat kesalahan. Pembalap veteran aja masih suka buat kesalahan ya kan? Ingat, pembalap tuh manusia, bukan dewa cuy. Last, kita akan ke Andrea Kimi Antonelli. Nah, musim rookie dia gue rasa menjadi salah satu alasan kenapa kita harus lebih respect sama appreciate musim rookie Lewis di 2007. Ya, dikasih mobil papan atas dan emang tahu gue Ferrari Lewis saat itu emang kenceng banget dan bisa nantang gelar Jordan. Beda sama Kimi Antonelli yang cetak podium aja karena McLaren emang dominan kali musim ini. Cuman gitu-gitu dia masih bisa masuk ke title fight si Lewis ya, sama para gladiator lainnya, padahal masih rookie. Nah, Kimi, gue tahu dia punya talenta besar. Hype dan ekspektasi dia menuju musim ini juga tinggi banget, paling tinggi di antara rookie yang lain. Tapi, tekanannya itu juga pasti gede banget, apalagi mengisi kekosongan sang legenda mereka yaitu Lewis Hamilton. Dan terbukti musim ini, walaupun dia sempat meraih sprint pole di Miami dan podium di Kanada, selain dari itu ya udah so-so aja performanya. Bahkan Lewis yang merasa useless di Ferrari itu aja lebih bagus performanya. Ya wajar aja nggak sih, Lewis tuh turun 7 kali ya kan. Tapi yang jadi alarm tuh ialah performa dia belakangan ini yang drop banget. Dan di leg Eropa juga baru cetak poin 1 biji doang. Aneh juga karena harusnya dia lebih bagus di track dimana dia tuh familiar, tapi malah gacoran di track dimana dia tuh masih asing. Agak lucu juga, dan gue akan beri rating 2,75 dari 5 untuk Kimi di musim rookie-nya sejauh ini. Ya setara sama Liam, tapi walaupun begitu rookie musim ini keren-keren kok. Nggak ada yang jelek banget, tapi emang perlu waktu juga gitu. Gue rasa F1 sudah berada di tangannya tepat ya menuju masa depan. Pembalapnya gokil-gokil dan gak ada yang ngelord nih sejauh ini. Ada sih sebenarnya yang ngelord ya. Kalau kita bahas si Ono, cuman ya takut kena rasain gak nama fansnya nanti. Yowes dah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, agar gue bisa tembus 10k sebelum akhir tahun. Share video ini dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Gila, udah capek cuy. Seperti biasa video ini akan tutup oleh I'm Emma Watson, thank you for watching.